Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Baik, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan pada hari ini, kegiatan belajar kita pada hari ini mendapatkan manfaat ya dari segala prosesnya. Oke? Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diakhiri. Baik, Pak Faisal akan mengecek dulu kehadiran kalian. Hari ini yang tidak masuk siapa? Kira-kira. Apa kabar kalian hari ini? Sehat, bahagia, luar biasa. Tepuk tangan. Kayak mancing mania. Kayak kewer-kewer. Ketika kalian misalnya ya punya masalah dengan seseorang, pernah nggak mengalami ada orang lain yang ikut campur? Pernah ya, seperti itu pernah ya. Oke, dan menurut kalian apa sih yang kalian tangkap dari komik yang sudah kalian baca di sini? Ayo silakan. Ya, silakan Mbak Zulfa. Jadi di situ ada persaingannya awalnya sehat, Ya. yang tidak ada konflik sama sekali, namun menjadi panas karena saling mencari dukungan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Zulfa. Ayo, kalian. Jadi benar yang dibilang dari audiens kita tadi, kalau awalnya persaingan menjadi secara sehat, namun karena kedua belah pihak saling mementingkan egonya, menjadi semakin memanas dan berubah menjadi konflik yang besar karena mereka sama-sama mencari dukungan dan melibatkan pihak lain. Jadi semua pihak akhirnya menjadi rugi dan kelas juga tidak nyaman. Oke, tepuk tangan untuk Mas. Kita Alia. Ini sama-sama Alia. Yang pertama, kalian akan menganalisis penyebab Perang Dunia I atau latar belakang yang tentunya kemarin waktu di rumah sudah kalian pelajari. Gimana dipelajarinya? Lewat platform apa? Ruang murid ya, seperti itu. Yang kedua, memahami konsep efek domino dalam Perang Dunia I. Yang terakhir, mengidentifikasi peran aliansi dalam Perang Dunia I. Nah, di sini Pak Faisal punya yang namanya game The Domino Effect, kronologi awal Perang Dunia I. Ya, jadi kita akan menyusun peristiwanya dan lihat bagaimana dunia jatuh ke dalam perang. Di sini kita belajar tentang kronologi awal Perang Dunia I. Oke? Kalian sudah belajar di rumah? Sudah belajar ruang murid? Oke, tentunya tidak takut mencoba. Oke, kita langsung mulai saja permainannya. Nah, oke. Ore, teman-teman. Betul. Dan Perang Dunia terjadi. Perang Dunia I itu terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 ya. Menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang dampaknya besar karena dua negara jadi hampir beberapa negara di Eropa bahkan di luar Eropa juga terlibat ya, seperti itu. Terus kemudian faktor-faktor umum penyebabnya adalah yang pertama berkembangnya nasionalisme Slavia. Tadi bangsa mana Slavia? Serbia dan mana? Rusia. Ya, seperti itu. Yang kedua berkembangnya imperialisme. Ada yang pernah dengar imperialisme itu apa? Apa itu? Menjajah, tapi dengan cara memberikan pengaruh. Ya, jadi menjajah, dia itu menjajah setelah tanda kutip, dia itu menjajah, tapi tidak menduduki wilayah itu secara langsung. Jadi setelah memang awalnya dia menjajah dulu datang, setelah itu dia memanfaatkan masyarakat sekitar untuk menjalankan wilayahnya, tetapi dengan pantauan negara yang menjajah. Ya, imperialisme gambarannya seperti itu. Selanjutnya nasionalisme Jerman. Tadi tujuannya apa nasionalisme Jerman? Ingin apa?
Menyatukan apa? Bangsa-bangsa di Eropa yang memiliki apa? Bahasa sama, ya bahasa Jerman yang sama. Terus selanjutnya ada politik aliansi. Jadi di negara Eropa dan dunia yang luas itu pengen punya temen, pengen punya bolo, ya seperti itu. Tujuannya apa? Biasanya seperti itu. Tujuannya supaya kelompok mereka itu semakin kuat dan bisa menjadi negara. Terus perlombaan senjata serta persaingan politik dan ekonomi. Kemarin materi yang semester 1 ada apa? Dari pekerjaan buruh menjadi mesin. Itu peristiwanya apa? Revolusi industri, luar biasa. Salah satu dampak revolusi industri adalah perlombaan senjata. Kalau tadi kan sebab umum, ya. Sebab khususnya ketika seorang adipati atau putra mahkota, namanya siapa? Franz Ferdinand. Archduke itu nama gelar, ya. Nama gelar patih. Kalau di Jawa itu patih, adipati lah ibaratnya gitu. Seperti dia itu anaknya raja dari Austria Hungaria. Ketika itu dia jalan-jalan kemana dengan istrinya? Sarajevo. Terus kemudian diapakan, nggak bisa meninggal? Ditembak. Siapa yang nembak, masih ingat nggak? Gavrilo Princip. Dia orang mana? Serbia. Dia ada. Oke, mantap. Selanjutnya. Di dalam itu berisi apa aja sih atau alasan mengenai materi ini terhadap dibahas dengan ultimatum Israel kepada Serbia yang didukung oleh Jerman. Apakah reformasi kebebasan bebas Australia ini mampu menciptakan dunia bermateri? Jadi secara reformasi kapitalisme dapat menahan nasionalisme Eropa. Kelas ini akan saya bagi tidak kelompoknya tidak seperti tadi, tapi kelompoknya saya bagi dua, kelompok kanan dan kelompok kiri. 1, 2, 3, ya. Ini ternyata menang. Silahkan maju siapa yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Silakan. Yang terjadi kepada negara-negara yang terlibat perang itu, ya, tapi juga terlibat kepada negara-negara yang lain. Oke, kalau sudah kita masuk ke slide. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Bahagia luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.